Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah kepemimpinan. Nama saya Hana Widya dan rekan-rekan saya Anissa Nur Cahya, Ayusa Fitri Wulandari, Maria Kristina, Putri Deborah TS, dan Putri Elizabeth Thalia. Materi yang akan dibahas adalah strategi dan pengendalian kepemimpinan. Yang pertama, strategi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goals yang telah ditentukan. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada dasarnya ada 3, yaitu 1. Trait theories, 2. Style theories, 3. Contingency theories. Ferriard Project and Antelope Projects dalam Robbins 2002 ayat 1. Robbins 2002 ayat 47 mengemukakan terdapat 3 dimensi kemungkinan situasi yang dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan, dan yaitu 1. Hubungan pemimpin dengan anggota meliputi tingkat keyakinan, kepercayaan, dan aspek terhadap bawahan dan pemimpin. 2. Struktur tugas meliputi tingkat di mana tugas pekerjaan terstruktur dan tidak berstruktur. 3. Kekuasaan jabatan meliputi tingkat di mana seorang pemimpin mempunyai variabel seperti memperkerjakan, memecat, mendisiplinkan, mempromosikan, serta menaikkan gaji. Leadership strategi. Strategi kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mengantisipasi, memimpikan, mempertahankan fleksibilitas, berpikir secara strategis, dan bekerja dengan orang lain untuk memulai perubahan yang akan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi kepemimpinan. Strategi kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mengantisipasi, memimpikan, mempertahankan fleksibilitas, berpikir secara strategis, dan bekerja dengan orang lain untuk memulai perubahan yang akan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi organisasi. Selanjutnya, 5 strategi kepemimpinan. Yang pertama, memiliki visi yang jelas. Seorang pemimpin yang memiliki visi yang jelas mampu mengkomunikasikan rencana organisasi kepada karyawan dengan cara yang lebih baik. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Untuk menerjemahkan visi menjadi kenyataan, sangat penting bagi seseorang pemimpin membuat pengikutnya percaya kepada gagasannya. Hal ini berarti komunikasi yang efektif dapat membantu untuk mencapainya. Yang ketiga, mampu untuk menilai. Seorang pemimpin memiliki kewenangan untuk membuat keputusan akhir, tapi tidak berarti orang lain tidak bisa menyuarakan pendapat mereka. Menghargai karyawan adalah salah satu dasar dari strategi kepemimpinan, karena orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi adalah aset yang paling penting. Yang keempat, dapat memperhitungkan resiko. Seorang pemimpin harus memiliki keyakinan untuk memperhitungkan resiko, berarti berpikir dengan tidak sekali saja dan memikirkannya dengan matang dan mempersiapkan cadangan. Yang kelima, dapat menciptakan pemimpin masa depan. Pemimpin tidak menciptakan pengikut, tetapi harus bisa menciptakan pemimpin masa depan. Karena sebagai pemimpin, pekerjaan Anda akan jauh lebih baik dan mudah jika Anda memiliki
sekelompok orang yang percaya diri dan mengambil keputusan yang penting. Ini adalah tanggung jawab pemimpin untuk tidak memandang sebelah mata pada orang yang memiliki potensi, sehingga mereka dapat berpartisipasi terutama pada saat-saat kritis. Materi selanjutnya yaitu tentang pengendalian kepemimpinan. Definisi pengendalian yaitu pengendalian secara definitif sebenarnya sering dipertukarkan dengan pengertian pengawasan dan kontrol. Hussein Usman menjelaskan bahwa pengendalian adalah bagian akhir dari fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang menjadi objek pengendaliannya yaitu ada planning, organizing, executing, dan pengendalian dari controlling itu sendiri. Pengendalian dalam kepemimpinan, kegiatan pengendalian yang dalam sebuah kepemimpinan itu bermaksud untuk mendapatkan respon yang baik dan bermakna atau sesuai dengan keinginan pemimpin, anggota, atau kelompok organisasi. Di samping itu, apabila organisasi memiliki program kerja, berarti juga harus merupakan realisasi kegiatan-kegiatan yang telah dirumuskan di dalam program tersebut. Perkenalkan, nama saya Nisa Nucaya. Saya ingin menjelaskan tentang fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama, menciptakan suatu mutu yang lebih baik dalam pengendalian atau penyimpang dan kemudian dapat dikoreksi. Kedua, dapat menciptakan sebuah siklus yang lebih cepat. Ketiga, untuk mempermudah pendelegasian dan kerja tim. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang tujuan pengendalian. Yang pertama, untuk mengumpulkan informasi, pemikiran, fakta-fakta, pendapat-pendapat, dan saran-saran dalam melaksanakan tugas pokok atau program kerja organisasi. Kedua, untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja atau tugas pokok organisasi. Ketiga, untuk memecahkan masalah yang dihadapi organisasi. Keempat, untuk menyampaikan informasi pemerintah, petunjuk, bimbingan, dan pengarahan pada sebagian atau semua anggota organisasi. Kelima, untuk menghindari jurang komunikasi antara pimpinan dengan sesama anggota organisasi. Di lingkungan suatu organisasi secara konvensional diterima ketentuan bahwa pengambilan keputusan manajemen merupakan wewenang, hak, dan kewajiban pucuk pimpinan. Dengan kata lain, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh seorang sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan yang akan diwujudkan menjadi kegiatan di lingkungan suatu organisasi. Selanjutnya, limpahan wewenang dan tanggung jawab secara empiris di lingkungan suatu organisasi akan banyak memberikan manfaat bagi perwujudan kepemimpinan yang efektif. Manfaat itu antara lain adalah: yang pertama, pucuk pimpinan memperoleh kesempatan yang cukup luas untuk memikirkan keputusan dan melaksanakan tugas-tugas yang prinsip dan penting saja. Yang kedua, setiap keputusan dan perintah melaksanakannya sebagai tugas dapat ditetapkan dan dilakukan pada jenjang kepemimpinan yang tepat. Ketiga, keputusan-keputusan dapat ditetapkan secara tepat tanpa kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan wewenang, karena setiap pemimpin berkewajiban menyampaikan pertanggungjawabannya. Yang keempat, memperbesar partisipasi dan meningkatkan dedikasi, loyalitas, dan moral kerja, karena setiap anggota organisasi merasa ikut berperan serta dengan posisinya masing-masing. Yang kelima, mendorong dan mengembangkan
kreatif, berinisiatif, dan berprestasi di bidangnya masing-masing. Yang keenam, menghilangkan sifat dan sikap bekerja menunggu perintah atau keputusan pucuk pimpinan. Yang ketujuh, pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat meskipun pucuk pimpinan berhalangan atau tidak hadir. Yang kedelapan, pucuk pimpinan berkesempatan mempersiapkan kader pimpinan. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.